Nah, ini di sini banyak tunas-tunas yang udah menyentuh ke bagian naungan ke atas ya, udah nyentuh ke atap paranet. Tuh. Nih. Ini udah menyentuh. Ini juga sudah menyentuh ke paranet. Itu juga sudah menyentuh ke paranet. Ini hampir. Ini menyentuh. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika pucuk vanili ini sudah menyentuh ke atap, ke naungan paranet? Tuh, lihat, dia melengkung. Apa yang harus kita lakukan ketika tunas-tunas ini menyentuh, dan apa yang akan terjadi kalau tidak kita turunkan? Oke, kita bahas. Tuh. Nih, yang akan terjadi ketika tunas vanili ini atau pucuk vanili ini menyentuh ke atap paranet, yang akan terjadi seperti ini. Batang ini akan menjadi kuning di bagian pucuk dan dia akan mati di bagian pucuk. Ya, mati di sini. Dan akan menumbuhkan tunas lagi di bagian bawahnya. Itu tidak akan berkembang walaupun dia tumbuh lagi tunas di bagian pucuknya lagi. Kalau misalkan ketika menyentuh nih, pucuk ini mati, tumbuh lagi di bagian pucuk, ruas-ruas pucuk, bagian sini atau sini atau sini, tumbuh lagi, menyentuh lagi, dia akan mati lagi kalau tidak kita turunkan. Tuh. Dan apa yang harus dilakukan agar tidak mati ketika dia sudah hampir menyentuh ke bagian pucuk atau atap paranet, atap naungan? Ini nih yang nyentuh nih. Yang harus kita lakukan adalah kita turunkan agar dia tidak menyentuh ke bagian paranet. Kita turunkan saja. Shoot sini. Dah. Biarin dia nanti tumbuh panjang ke bawah lagi, tumbuh panjang ke bawah lagi. Tuh, yang ini. Sebelum dia menyentuh ke paranet dan sebelum mati pucuknya, kita turunkan, arahkan ke bawah seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai patah. Nah, nanti tumbuhnya ke sini, memanjang ke bawah. Sampai ke bawah, naikkan lagi kalau mau kita naikkan. Kalau enggak kita pangkas. Nih. Ini udah hampir nyentuh nih ya. Ada 2 tunas nih. Ada 2 pucuk. Nah, cuma ini mengikat nih. Saya nggak bawa alat jadi saya turunkan besok. Tapi ini harus diturunkan. Kita potong akar ini. Shoot. Ini pucuk ini nih, ini diarahkan ke sini. Di percabangan. Turunkan ke sini. Shoot. Jadi memanjangnya nanti ke bawah. Dan ini tunas pucuk, bukan tunas nih. Pucuk nih. Tuh. Nah, ini pucuk yang agak kecil ini. Ini kita turunkan ke sebelah sini. Karena pangkalnya di sini, pucuknya harus di sini, gantung ke bawah. Itu yang harus dilakukan ketika ada tunas yang menyentuh ke bagian paranet. Kalau tidak, dipastikan pucuknya mati. Kalaupun tidak mati, dia kuning, tidak akan tumbuh. Ini nih, pucuk. Pucuk nyampe ke tanah. Nih, dari sini. Baru beberapa waktu tidak dicek aja udah seperti ini nih. Dia mau nyebrang ke bedeng samping. Ini kalau kita biarkan nih, seminggu lagi nih udah nempel naik ke atas. Ini karena masih terlalu pendek, ini seharusnya nih yang harus kita lakukan. Ini kita naikkan ke atas, kita naikkan ke atas, kita arahkan ke sebelah sana. Duh, kameranya nggak fokus ya, kemana-mana ini. Nih kita naikkan, kita arahkan ke sana nih. Nah, gini. Nih, dia tumbuh tunasnya dari sini nih. Ini pangkal tunas.
Dia tadi turun ke bawah, tapi karena ini posisi tunasnya masih pendek, kita naikkan ke arahkan ke atas, nanti turunkan sekali lagi. Kalau udah mau nyentuh ke tanah, kita potong bisa, atau mau kita arahkan ke tiang sampingnya bisa, atau naikkan lagi ke tiang itu bisa kalau mau jadikan indukan lagi. Nih, nah ini susahnya kalau misalkan dari tiang satu, antar tiang 1, 2, 3, ini tunasnya acak-acakan saling kait ke kanan ke kiri, ke kanan kiri, ini akan sangat rimbun dan kita akan susah mengarahkan tunas-tunas yang seperti tadi. Itu susah, kita susah banget ngatur sulur. Yang ada nanti buah yang mau berbuah itu yang menggantung dengan sendirinya, yang di bagian-bagian luar itu baru dia mau berbuah, yang lain hanya sia-sia ngabisin nutrisi saja, nggak ada buah. Bagian dalam-dalam itu nggak ada yang berbuah karena dia kurang sinar juga. Nih ini nih, lihat nih pucuknya nih, ini udah terlambat nih tuh, pucuknya udah kecil, udah kuning tuh. Ini kalau kita biarkan mati dia tuh ya. Ini udah harus kita arahkan juga. Ini atapnya sudah mulai rapuh, udah mulai sobek. Dan ini nih yang kuning-kuning ini karena tidak ternaungi. Ini bagian lubang dari naungan ini. Terus randunya nggak rimbun karena habis dipangkas. Jadi agak kuning tapi nggak masalah. Kuning ini kuning sehat juga. Tetap berbuah nanti. Nah ini nih, pasti nanti ada yang bertanya nih. Nah ketika atapnya rapuh, naungannya rapuh, apa harus diganti atau tidak? Kalau kita menggunakan tiang hidup seperti ini, ya udah kita tinggal merawat daun-daun dari naungannya ini aja, dari tiangnya ini aja untuk naungan. Paranet ini nggak usah kita ganti lagi. Tapi jangan dibuang, udah biarin gini aja. Kalau mau buang juga ribet, ini udah ngunci semua tuh. Tuh udah ngunci semua, tunasnya udah keluar tuh. Kalau mau kita buang ribet. Biarin aja di atas seperti itu sampai rapuh dengan sendirinya. Tapi sebelum dia rapuh, kita harus siap bagian atas nih untuk naungan. Tuh. Itu kita pangkas, kita piara ranting yang kita atur untuk naungan. Kalau kita biarkan dia ke atas, batangnya akan besar dan tidak bisa menaungi, hanya tinggi tidak rimbun. Tuh ya. Jadi kalau untuk lahan luas, ya ini solusinya kita pakai tanaman hidup. Jangan pakai tiang mati. Kalau tidak mau ribet ganti naungan setiap 2 tahun sekali.